Shalom. Semua baik. Tuhan memberkati kita semua. Pagi ini saya berkhotbah tentang pencobaan. Pencobaan itu keniscayaan. Selagi musim berganti, pencobaan juga bisa ada. Selagi kehidupan masih berlangsung, pencobaan, ujian itu adalah musim kehidupan. Saya mau jelaskan di pendahuluan saya sebentar pencobaan dan ujian. Ada banyak orang tidak bisa bedakan pencobaan atau ujian. Nah, Bapak Ibu, pencobaan itu kalau merujuk bahasa aslinya disebut dengan kata peiraju. Kalau ujian itu dokimaju. Pencobaan itu dari diri kita sendiri atau dari iblis. Sedangkan ujian pasti dari Tuhan. Pencobaan itu posisi Tuhan mengizinkan. Tuhan boleh izinkan, Tuhan boleh tidak mengizinkan. Kalau ujian itu memang dipersiapkan Tuhan untuk mengetahui kondisi kualitas iman kita. Contoh yang mengalami pencobaan yang sangat jelas di Alkitab, Ayub. Itu pencobaan. Tapi yang mengalami ujian yang paling hebat, Abraham. Itu dua sisi yang berbeda. Nah, pencobaan harus dimenangkan. Kalau tidak dimenangkan, maka buahnya hanya penderitaannya saja. Ya, jadi kita harus berjuang menang atas pencobaan. Kalau tidak, kita hanya menikmati susahnya tok. Ujian tidak selalu lulus, hanya tidak ada penghargaan. Yang lulus dihargai, yang tidak lulus ya sudah biasa saja. Jadi pencobaan itu selalu mengarah hal-hal yang negatif. Tetapi ujian adalah hal-hal yang mengarah kepada ketaatan. Jadi jangan sampai salah ya. Jadi pencobaan selalu mengarah kepada negatif. Tapi ujian selalu mengarah kepada ketaatan. Itu kata kuncinya. Jadi kita harus paham betul supaya kita tidak gagal. Kalau gagal saja mengerti, ya pasti gagal melewatinya. Cobaan dan ujian itu keniscayaan. Itu pasti terjadi silih berganti. Selagi musim kehidupan masih ada. Dan selagi kita masih di dalam Tuhan, iblis akan coba terus memberikan pencobaan. Dan kalau kita sudah lolos, biasanya kalau kita mau naik kelas, Tuhan beri ujian untuk taat. Bagaimana sikap yang benar waktu pencobaan datang. Saya menulis pencobaan menurut Alkitab harus disikapi dengan baik. Bersukacita boleh, tapi mungkin kita berkata, bagaimana mungkin kita bersukacita kalau pencobaan datang? Kalau itu angel, pencobaan harus disikapi dengan tenang. Harus disikapi dengan tenang. Jangan terus bingung,
Jangan juga gerusa-gerusu, tapi tenang. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Saya baca mulai Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tenang, bertahan dalam pencobaan, maka kita akan beroleh mahkota upah yang dijanjikan oleh Tuhan. Jangan berhati kecil kalau pencobaan datang, tapi tenang, bertahan, pandang kepada Kristus jalan keluarnya. Pencobaan akan selalu datang. Pencobaan itu memang ditulis oleh Alkitab. Ada kalanya dia datang, tapi tenanglah, bertahanlah, hiduplah dengan tetap percaya. Apa kata Alkitab tentang pencobaan? Yang pertama, pencobaan Tuhan izinkan mampir, bukan tinggal loh. Itu hanya mampir sebentar untuk memurnikan iman. 1 Petrus 1 ayat 6, bergembiralah akan hal itu. Hal itu maksudnya kalau pencobaan itu datang. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau pencobaan diizinkan mampir, itu adalah sarana yang paling efektif di tangan Tuhan untuk memurnikan iman kita. Ayub berhasil bertahan, Ayub berhasil tenang, sampai akhirnya pemurnian selesai. Setelah pemurnian selesai, Alkitab memberikan kita keterangan. Ayub beroleh anugerah 2 kali lipat setelah pencobaan dan sebelum pencobaan terjadi. Kekayaannya 2 kali lipat, kecantikan anak-anaknya 2 kali lipat, Kesia, Yemima, dan Kerenhapuk. Umurnya juga sampai melihat cicit. Tidak mungkin kalau kita melihat pencobaan Ayub. Masa Ayub masih sehat sampai dia melihat cucu dari anaknya? Karena Alkitab bilang Ayub masih berumur panjang hingga melihat cucu dari anak-anaknya. Jadi selalu ada anugerah yang menyertai kalau kita lulus pencobaan. Kalau kita bisa naik kepada tingkat yang lebih baik, berbahagia katanya kalau pencobaan datang. Pencobaan adalah kesempatan untuk melihat mujizat. Yang kedua, Yohanes 11 ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab dengan demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Cerita ini adalah waktu Lazarus meninggal. Waktu Yesus datang menjenguk mereka, Marta rasanya kecewa. Tuhan kan maha tahu seperti itu. Tuhan maha kuasa. Dan Lazarus itu adalah
kekasihmu, sahabatmu. Tapi sampai 4 hari dia dikubur, kau baru datang Yesus. Kenapa mesti begitu? Rasanya terlambat. Lalu Yesus berkata kalimat ini, tetapi syukurlah Marta, syukurlah Maria, aku tidak hadir pada waktu dia baru meninggal. Sebab dengan demikian lebih baik bagimu, lebih baik bagi Marta Maria yang kemalangan itu, supaya kamu dapat belajar percaya. Katakan amin dong. Kadang-kadang kita tidak sampai ke sana pemahaman kita. Kalau datang pencobaan, cara pandang kita hanya melihat beratnya pencobaan, sulitnya pencobaan, sakitnya pencobaan. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Tapi Yesus memberitahu kita pagi ini, kalau pencobaan datang, itu berarti kita sedang diajari belajar percaya. Sedang dilatih bagaimana harus percaya melewati jalan-jalan yang sukar. Belajarlah semakin matang untuk memandang segala sesuatu. Kalau kita bisa memandang kehidupan seperti ini, kita pasti tenang. Kita pasti puas. Tidak ada sesuatu yang terlalu berat. Asal saja cara pandang kita baik. Yang ketiga, apa kata Alkitab tentang pencobaan? Pencobaan datang mampir untuk membuka kesempatan Tuhan dipermuliakan atas kejadian itu. Yohanes 9 ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dia nyatakan dalam dia. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Haleluya. Ada seorang buta sejak lahir, bertemu dengan Yesus dan murid-muridnya dikala Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan pelayanan. Spontan murid bertanya, Guru, katanya, siapa yang berdosa di sini? Kok anak ini lahir buta? Apakah dia sendiri atau orang tuanya? Yesus berkata, tidak siapa-siapa yang berdosa, tapi supaya pekerjaan Allah. Nah, itu tadi yang saya katakan. Pencobaan adalah kesempatan mujizat terjadi. Pencobaan adalah sarana Kristus bekerja, mengerjakan pekerjaannya. Pencobaan itu selalu ada jalan keluarnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, katakan amin. Dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ada batasannya. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan selalu ada
jalan keluarnya. Dan pencobaan tidak datang melewati batas kekuatan kita, karena Tuhan membatasinya. Kalau Tuhan lihat kita masih bisa menanggungnya, diizinkannya sebatas yang kita bisa tanggung. Dan sesudah itu Ia memberikan jalan keluar. Di hidup anak-anak Tuhan selalu ada jalan keluar. Saya kasih contoh pengalaman Joshua waktu berperang dengan orang Amalek. Kekuatan musuh begitu besar. Waktu untuk mengalahkan musuh hari siang tidak cukup, 12 jam. Apa yang dilakukan Tuhan? Matahari ditahan. Matahari tidak terbenam sampai seluruh musuh habis. Yesus tidak hadir di sana dalam bentuk jasmaninya. Allah juga tidak hadir di sana. Itu yang saya maksud. Kalau 5.000 orang makan 5 roti 2 ikan, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Saat raja-raja Kanaan, 5 raja mau menghancurkan Gibeon, sahabatnya Joshua, karena Gibeon membuat perjanjian untuk bersahabat dengan Israel. Orang-orang Kanaan marah, lalu mereka berkata, ayo kita serang mereka. Lalu Raja Gibeon minta tolong Joshua. Joshua, ini orang-orang Kanaan mau menghancurkan kami, temani kami. Joshua bilang oke. Lalu mereka maju. Waktu mereka maju mengalahkan 5 raja Kanaan, kelihatannya Gibeon dan Israel sudah tidak mampu lagi. Tuhan melempari 5 raja-raja Kanaan itu dengan batu dari sorga. Di mana kita pernah menjumpai ayat di sorga ada batu. Sorga itu lantainya emas. Di sorga itu hanya ada benda-benda berharga, permata-permata. Tidak ada batu di sorga. Tapi pada waktu Israel dengan Gibeon berperang dengan 5 raja Kanaan, Tuhan melihat Israel sudah tidak memiliki kemampuan lagi dengan Gibeon melahkan, maka datanglah jalan keluar dari surga. Semua musuh Israel dan musuh Gibeon, 5 raja Kanaan itu dilempari dengan batu dari sorga. Akhirnya Israel dan Gibeon menang. Itu sorga melempari musuh dari sorga, tidak ada satupun dari orang Israel yang kena salah sasaran. Gibeon juga tidak ada yang kena salah sasaran. Tuhan ajaib. Maka dengar, di tangan Tuhan selalu ada jalan keluar. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Pencobaan. Allah mengerjakan pencobaan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu maksud ayat ini. Allah memakainya. Allah menunjukkan kuasanya. Allah menunjukkan kebesarannya di atas pencobaan itu. Sehingga kita dapat melihat. Jadi sesungguhnya proses-proses
jalan hidup kita, entah diizinkan pencobaan mampir, semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Itulah pencobaan dalam Alkitab. Yang pertama, pencobaan memurnikan iman, pencobaan untuk belajar percaya, melatih percaya, pencobaan membuka kesempatan Tuhan mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya dan Dia dipermuliakan. Pencobaan selalu ada jalan keluarnya. Kalau jalan ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan terlihat buntu, ada satu jalan yang selalu terbuka ke atas, di mana Tuhan selalu menunggu kita. Di sana ada Tuhan, tidak pernah tertutup jalan itu. Maka Tuhan bilang, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau. Belajarlah matang menghadapi kehidupan ini. Sekali-sekali pakai kacamata sorga, pakai cara pandang sorga, maka kita bisa tenang, kita bisa mengatakan, jadilah kehendak Tuhan. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Saya mendorong supaya seluruh jemaat belajarlah untuk terus matang, dewasa, bertumbuh sampai kita berbuah bagi Kristus Yesus. Pencobaan itu sungguh keniscayaan, tapi pencobaan harus dilihat sebagai sarana Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Dan dalam pencobaan selalu ada jalan keluar. Tuhan memberkati.